Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil analisis perekonomian nasional dengan kasus kebijakan PHK bagi para pekerja pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. Yang pertama, dunia sedang menghadapi permasalahan yang sangat krusial dengan kehadiran COVID-19 yang telah menyebar luaskan ke seluruh dunia termasuk Indonesia. Berbagai negara dalam menangani COVID-19 pemerintah dan kemudian yang berdampak pada kesehatan maupun perekonomian, sehingga pemerintah perlu mengeluarkan kebijakan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan nomor 21 tahun 2020 tentang PSBB atau pembatasan sosial berskala besar dengan tujuan untuk memutus penyebaran COVID-19. Hal tersebut membuat beberapa perusahaan mengambil langkah untuk mengurangi kerugian akibat COVID-19. Satu langkah yang diambil oleh beberapa perusahaan di Indonesia yaitu harus melakukan pemutusan hubungan kerja atau PHK pada para karyawan yang bekerja di perusahaan tersebut. Berdasarkan data yang dilansir, terdapat 2,1 juta pekerja yang terkena dampak langsung akibat COVID-19, sehingga 1,9 pekerja formal dirumahkan dan 749,4 ribu di PHK. Pasal yang berkaitan dalam tersebut yang pertama, hal ini sejalan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang ketenaga kerjaan yang kurang lebih berasanya menyatakan bahwa suatu perusahaan berhak memutus hubungan kerja terhadap pekerja apabila suatu perusahaan mengalami kerugian. Dan yang kedua, berdasarkan pasal ini merupakan ayat 11 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 menambahkan pengusaha juga dapat melakukan PHK pekerja karena kerugian tahun berturut-turut atau bukan karena keadaan memaksakan tetapi disebabkan Hak dan kewajiban para pekerja atau buruh pun saat di PHK harus mendapatkan uang pesangon 1 hari. Perusahaan dan para pekerja memiliki hak dan kewajiban yang harus diberikan dan dilindungi. Suatu perusahaan memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga kesehatan, keselamatan, upah, dan kemampuan jalan terhadap para pekerja. Terakhir kesimpulan, dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, kerugian yang diakibatkan oleh perusahaan belum mencapai 2 tahun, maka perusahaan tidak bisa memaksa memutus hubungan kerja begitu saja. Maka perlu adanya upaya lain yang diberikan oleh perusahaan atau pemerintah dalam menanggulangi dampak COVID-19 kepada para pekerja yang di PHK agar dapat membatasi waktu kerja. Sebelumnya ada yang bertanya. Baik, kami akan menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, pertanyaan dari Ambon. Apa pasal yang dilanggar dari kasus tersebut? Jawabannya, pasal 12 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak. Cukup. Yang kedua adalah pertanyaan dari Indonesia. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja buruh yang dirumahkan dan di PHK akibat pandemi tersebut? Terdapat pada pasal 153 dan 196 Undang-Undang Cipta Karya dan Permen Nomor 53 2021 menjabarkan larangan untuk melaksanakan PHK dengan beberapa alasan yang dimuat, sedangkan pasal 156 memuat terkait hak yang diperoleh pekerja ketika PHK dilaksanakan. Cukup. Dan yang ketiga, pertanyaan dari Sabila, apa yang harus didapatkan oleh pekerja bila di PHK secara sepihak oleh perusahaan tersebut?
Perusahaan wajib membayar uang pesangon atau uang penghargaan masa kerja dan uang pergantian hak yang seharusnya diterima oleh pekerja tersebut. Ya, tidak ada yang ingin lagi. Ya, dari kami mohon saran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.